Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi. Ya, kita masih dalam seri Business Maturity. Bagaimana kita menumbuhkan bisnis kita dari fase awal sampai benar-benar nanti bisa autopilot. Nah, kali ini kita sampai di episode kita yang ke-7. Nah, dan kita dalam Business Maturity sudah sampai ke stage keempat. Nah, stage keempat apa? Karena dalam tahapan Business Maturity ada startup, ada running, ada growing, establish, dan mature. Dan kita di episode sebelumnya sudah membahas bagaimana treatment yang kita lakukan pada saat kita startup. Di tahap yang kedua kita sudah membahas bagaimana treatment kalau kita sudah running. Di tahap ketiga kita sudah membahas bagaimana kita untuk growing. Dan sekarang di tahap keempat kita berbicara bagaimana men-scale up perusahaan kita. So, ini yang pengen saya sampaikan. Scale up itu ada ilmunya, ada tahapannya. Jadi banyak dari kita kadang-kadang pengen langsung mikir, ujuk-ujuk pengen scale up gitu. Kenapa? Karena di mana-mana orang pengen ngomonginnya adalah scale up. Nah, kalau kita belum menyelesaikan 3 tahapan sebelumnya, tahu-tahu kita langsung ekspansi, tahu-tahu kita langsung scale up. Nah, bisa jadi ya contohnya kalau kita ngelihat pesawat, ada satu uji coba waktu itu, pesawat supersonik. Ketika dia diuji cobakan untuk dia bisa terbang dengan kecepatan mendekati kecepatan suara, apa yang terjadi? Di kecepatan tertentu pesawatnya hancur. Kenapa? Karena struktur dan di dalamnya ini kekuatannya belum cukup kuat untuk bisa mencapai kecepatan tersebut. Jangan sampai perusahaan kita juga seperti itu. Jangan sampai perusahaan kita juga hancur. Nggak sedikit kisah cerita teman-teman yang ketika dia scale up, buka cabang di mana-mana, menumbuhkan secara besar-besaran, tapi pondasi dan fundamental di dalamnya belum kuat, malah akhirnya jadi jatuh. Nah, saya yakin teman-teman yang ada di sini, sahabat-sahabat TDA adalah orang-orang yang bijak. Maka kita lihat, tadi saya pernah menyampaikan, kita mungkin suka makan rendang dan rendang itu enak, tapi kalau dikasih anak bayi bisa jadi malah kelolotan dan mati. Sama ya. Nah, level-level bisnis ini kita harus tata. Jangan-jangan kalau bisnis kita masih startup dan kita langsung fokus mau scale up, bukannya kita malah survive dan besar, malah bisa jadi kita malah gulung tikar ya. Maka hati-hati. Pastikan lulus dulu di startup, sudah running, sudah growing. Nah, di growing kemarin kita sudah bahas 3 hal. Yang pertama kita sudah bahas tentang organisasi, yang kedua kita sudah bahas tentang sistemasi, dan yang ketiga kita sudah bahas tentang manajemen. Nah, inilah syarat untuk kita bisa masuk di establish, yaitu apa? Scale up. Nah, kalau kita sudah punya satu outlet, menguntungkan, menghasilkan, kadang kan kita pengen ngerasa, wah kayaknya enak ya kalau kita punya banyak distributor, enak ya kalau kita punya banyak reseller, enak ya kalau seandainya kita itu punya banyak cabang gitu ya. Nah, saya mendampingi satu perusahaan yang dia pada saat awal masih 3 outlet ya, mau scale up. Lalu saya minta waktu itu membuat prototype. Mas, buat dulu prototype. Nah, kebetulan sahabat ini juga teman TDA juga gitu ya. Dibuatlah satu prototype, dan ketika prototipenya jadi, yang tadi saya sampaikan tentang organisasi, sistem dan manajemennya sudah mulai ditata. Nah, akhirnya kita mulai membuka cabang-cabang pribadi. Dan usaha ini 4 tahun saya dampingi, hari ini alhamdulillah sudah berkembang menjadi 75 cabang lebih di Jawa dan juga di Bali ya. Dengan karyawan pertumbuhan yang sangat signifikan. Mungkin total karyawannya sudah hampir 1.500-an karyawan ya. Nah, ini adalah pertumbuhan yang menurut saya signifikan sekali dalam dunia scale up. Saya di Jogja juga punya klien, dia pertama kali saya dampingi itu masih mampu memproduksi hanya 600 loyang ya, kue sifon. 600 loyang dalam 1 bulan. Jadi sehari itu cuma 20 rata-rata, dan itu masih disambi dengan kerja. Hari ini 4-5 tahun kemudian sudah bisa memproduksi rata-rata 150.000 loyang per bulan. Anda bayangin, 600 ke 150.000 sehari, rata-rata sudah hampir 5.000 loyang per hari terserap. Dan cabangnya dari yang tadinya cuman 1 gerai, cuman ya kecil di dekat rumahnya, sekarang sudah punya 12 cabang. Bahkan di masa pandemi kayak kemarin, itu masih bisa buka 2 outlet bersamaan. Kemarin, hari Jumat kemarin, buka 2 outlet di Solo ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, apa insight yang pengen saya sampaikan? Kalau sudah ditata dengan baik, maka kita baru siap untuk kita bisa scale up. Nah, untuk scale up ada apa aja? Ada 3. Nah, ini ada 3 hal yang harus kita prepare. Apa aja 3 hal itu? Yang pertama, kita harus punya namanya compete strategik. Jadi kita punya strategi untuk bersaing. Kenapa? Ekspansi berarti kita masuk ke pasar-pasar baru. Kita ada perluasan. Maka kita harus belajar tentang yang namanya compete. Akan kita bahas di episode kali ini. Yang kedua, kita akan berbicara untuk scale up. Itu kita butuh yang namanya corporate. Jadi kita harus mengecek, ngelihat perusahaan kita sudah siap belum untuk di scale up. Ya. Jadi kita cek corporate-nya. Dan yang berikutnya kita akan berbicara tentang kompetensi. Apakah tim kita,
organisasi kita sudah siap punya kompetensi untuk dia bisa bertumbuh. Jadi ada 3 ya. Yang pertama apa? Compete strateginya. Apakah compete-nya kita sudah siap untuk bersaing? Yang kedua adalah corporate-nya sudah siap belum untuk scale up? Dan yang ketiga nanti adalah kompetensi. Nah, hari ini kita bahas tentang yang pertama, yaitu apa? Compete. Compete ini apa yang kita lihat? Apakah usaha Anda yang hari ini sudah grow, sudah bertumbuh, marketnya sudah repeat, terus tertata dengan baik, orang mudah beli gitu ya? Apakah Anda sudah punya daya saing ketika Anda mau keluar kandang? Jangan-jangan kita sebenarnya masih jago kandang. Jangan-jangan kita masih diterima di satu kelompok market tertentu. Jangan-jangan kita masih kuat di satu segmen tertentu, tapi kita belum siap untuk kita compete keluar. Nah, maka untuk scale up, maka harus pastikan dulu, satu, apakah produk Anda minimal punya 10 juta orang yang membutuhkan di Indonesia ini. Jadi saya selalu bilang, produk itu harus dibutuhkan minimal 10 juta, saya bilang. Kalau kita nggak punya, maka kita masuk di niche market. Jadi market dengan total penduduk di Indonesia sekarang sudah 270 juta, dan kita market itu nggak nyampe 10 juta perkiraan kita, maka kita bermain di niche market. Kalau niche market nggak usah scale up menurut saya. Kalau Anda ada di niche market, nggak perlu terlalu untuk di scale up besar-besaran. Cukup aja bermain dengan tadi, di grow secara sustainability, nggak masalah. Tapi ketika, yang butuh produknya itu jutaan gitu, lebih dari 10 juta, maka Anda sudah di dalam fase bisnis ini siap untuk kita compete kan. Misal, makanan. Saya membantu Mas Nanang, ayam goreng Nolongso, untuk bisa scale up, ya besar-besaran menurut saya gitu. Ketika kita review, kita cek yang butuhkan makan nasi ayam gitu ya, berapa banyak di Indonesia, ya pasti jumlahnya lebih dari 10 juta. Nah, maka ini secara compete strategik dia siap. Jadi produknya siap untuk di scale up. Produknya siap untuk scale up karena punya apa? Punya market. Yang kedua, selain market sebagai pengukuran, kita ngelihat apakah industri penunjang untuk menduplikasi produknya itu ready. Misal contoh, ayam goreng ketika ini mau di scale up, mau kita perbesar, itu kira-kira dia produknya bisa nggak ya diduplikasi? Misalnya dibuka di Malang, saya mau buka di Bekasi. Kira-kira di Bekasi bisa nggak buat ayam goreng yang sama dengan di sini? Bisa nggak dia diindustrialisasi? Misalnya contohnya diproduksi di sini, dibuat kayak semi frozen, dikirim ke sana dan seterusnya. Itu teknik-teknik yang bisa dilakukan. Atau mungkin kita buat di sana, cari dengan supply chain dan seterusnya. Nah, kalau memang produk itu mudah diduplikasi dengan standar yang sama, punya market lebih dari 10 juta, maka dia ready to compete, siap untuk scale up. Tapi kebanyakan ada bisnis-bisnis yang dia nggak bisa di scale up. Kenapa? Bisnis itu kompetensinya nempel langsung dengan orang. Misalnya contoh, saya punya usaha, usahanya apa? Usahanya adalah misalnya konsultan marketing gitu ya, atau digital marketing. Itu butuh orang yang dia ngerti gimana caranya untuk iklan di Facebook, dia tahu caranya membuat copywriting, dia tahu caranya kayak gini. Dan itu kalau seandainya mau diduplikasi ke orang baru susah. Nah, makanya model seperti ini itu yang harus jadi tanda tanya, maksudnya bukan jadi tanya. Yang ini yang kategori yang agak susah di scale up. Maka Anda cek dua tadi. Yang pertama apa? Apakah marketnya lebih dari 10 juta? Yang kedua, untuk compete, apakah produknya mudah untuk diduplikasikan? Jadi produknya itu kira-kira mudah nggak diduplikasikan? Nah, ini yang perlu nanti Anda cek ya, kira-kira gitu. Jadi yang pertama tadi kita ngelihat adalah produknya, yang kedua Anda ngelihat adalah marketnya, yang kedua adalah produknya. Nah, kalau dua ini memenuhi kriteria, nah maka Anda cek yang ketiga, kompetitor. Jadi karena kita compete adalah dengan kompetitor. Nah, apakah sudah ada kompetitor yang bermain di skala yang kita inginkan gitu. Jadi ketika kita mau men-scale up perusahaan kita untuk dalam skala besar-besaran, kita cek kira-kira kompetitornya ada nggak ya? Kompetitornya siapa ya? Kira-kira kita bisa bersaing nggak dengan dia? Gitu. Nah, ada dua pendekatan. Mencari kategori bisnis yang memang belum ada kompetitor yang menjadi raja di bidang itu, tapi sudah menguasai banyak market, atau memang kita mitu aja, tempel, dia sudah jadi raja. Misalnya ada KFC, tempelin aja kita pengen jadi kayak gitu. Indomaret, Alfamart, itu kan sebenarnya kejar-kejaran. Nah, ini nggak masalah, tapi harus ada kompetitor. Bagi saya, bisnis yang tidak ada kompetitor, tidak ada kompetisi yang dia belum skalanya besar, berarti marketnya juga mungkin nggak cukup besar. Nah, inilah yang harus kita lihat, ini yang harus kita cek, tiga hal tadi. Yang pertama apa? Dalam compete strategi untuk Anda scale up, cek dulu, pastikan marketnya gede nggak? Market size-nya besar apa enggak? Apakah lebih dari 10 juta? Yang kedua, duplikasinya mudah atau susah? Kalau susah diduplikasi, pikirkan ulang. Dan yang ketiga, kompetitornya, siapa yang gede? Nah, tiga hal inilah akan menjadi satu strategi untuk Anda bisa compete dan scale up skala besar-besaran di Indonesia maupun di luar negeri.
Itu kira-kira teman-teman di tahapan pertama scale up. Kita akan ketemu lagi di tahapan kedua scale up seperti apa, ya. Kita bahas di seri berikutnya. Sampai ketemu, jangan kemana-mana, pantengin terus. Sampai jumpa. Harus siap-siap puasa dulu. Artinya apa? Nahan, ada margin, kumpulkan. Ini Anda buka cabang. Memang agak lambat, tapi paling aman. Jadi menurut saya ini adalah paling konservatif. Ini paling konservatifnya, ya Anda bisa pakai ini. Yang kedua, yang agak moderat. Agak moderat itu misalnya agak lebih beresiko sedikit, tapi ya masih aman lah gitu.